Halo Sobat Pare, dimanapun kalian berada. Apa kaps nih? Sudahkah mengisi kuota hari ini? Kenalin, nama gua Ray, bisa dipanggil Pak D. Gua suka makan pare, yang dimasak oleh tante-tante, yang em, te terima Pak D apa adanya. Iya, itu maksudnya. Di sini Pak D akan merangkum film yang berjudul In Time. Film ini menceritakan di mana waktu adalah hal yang sangat berharga, seperti si dia yang telah mendua. Iya. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Besti Pak yang bernama Andrew Niccol dan dibintangi oleh Abang Justin Timberlake, Teteh Amanda Seyfried, dan masih banyak lagi. Oke, gak usah basa-basi lagi. Mari kita resapi hati-hati yang sedang mengemudi. Mari kita bahas film ini. Nice. I don't have time. I don't have time to worry about how it happened. It is what it is. Diceritakan dengan latar waktu 2169 dan terbangunnya jagoan kita, Abang Will, dengan seorang wanita cantik di rumahnya yang ternyata adalah ibunda tercinta yang sepantaran dengannya. Hey, Mom. You got in late last night? I put in some overtime. Where'd it go? On you. Hidup dan mati mereka tergantung dengan timer di tangan kiri mereka. Dan ketika waktu menjadi hal yang sangat berharga, apabila waktu mereka habis atau nol, atau dalam bahasa Sanskertanya adalah jebot, maka mereka akan mati, yang artinya suwe. Whoa, what is this? Where's the rest? Sepulang kerja, Abang Will ke bar untuk menemui teman yang bernama Boril. Dan si Boril menunjuk pria kaya yang dikerumuti perempuan-perempuan cantik, di mana pria kaya raya tersebut memiliki waktu 1 abad atau 100 tahun. Duh, mirip banget kayak Pak De. Bedanya dia kaya, saya ria. You for everything. Come home with me. You can take a spoon. Tak lama berselang, gangster pencuri waktu yang dikepalai oleh Fortis pun datang untuk merampas waktu Henry. Lalu Abang Will mencoba untuk menolong Henry dan berhasil kabur dari sana. Sesampainya di tempat yang aman, Abang Will pun ngobrol santuy dengan Henry. Lalu Henry mengungkapkan bahwa dirinya berusia 105 tahun dan sudah bosan untuk hidup. Karena kebaikan hati Will, si Henry pun memutuskan untuk memberikan waktu 1 abadnya untuk Will dan menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri dan memutuskan untuk bunuh diri di atas jembatan Ancol. Dan akhirnya si Henry pun mati konyol dan hidup bahagia bersama si manis jembatan Ancol. Tanpa Will sadari, si Bucan yang baru pulang bekerja yang hanya memiliki sisa waktu 1,5 jam, yang dimana tarif bus sendiri harganya sudah naik, maka dari itu sang Bucan memutuskan untuk berlari tanpa henti, berpacu dengan waktu bukan dengan melodi. Dan apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, si tukang bubur kabur naik kereta. Jikalau engkau menganggapku menghibur, tolong minta like-nya sedikit kakak. Di sini kita bisa melihat drama yang menyedihkan. Tak sempat si Bucan meraih tangan si anak dan nyawa pun menjadi taruhannya. Keesokan harinya, pencatat waktu yang bernama Bejo mengambil tubuh si Henry dari sungai. Sebelum Bejo meninggalkan TKP, Bejo melihat CCTV di atas jembatan dan menemukan sesuatu petunjuk atas kematian Abang Henry.
Trust me, no one saw anything. What would you like us to do, sir? What we always do. Follow the time. Hey, Ray. I'll give you 10 minutes for an hour. When you gonna get out of the game, Layla? Abang Will akhirnya memutuskan untuk pergi dari zona orang miskin ke zona orang kaya. Yang jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Abang Will adalah salah satu dari mereka. Sampailah Abang Will di zona orang kaya, yang kota tersebut bernama kota Binomskui. Di sana diperlihatkan Abang Will yang sedang berlari. Karena sudah terbiasa berlari cepat untuk lebih menghemat waktu, namun dia sudah menarik perhatian seorang wanita cantik yaitu Mbak Sylvia. Di markas pencatat waktu, mereka melihat Will dalam rekaman di CCTV jembatan Ancol, yang artinya Abang Will akan menjadi target mereka. Kembali ke Abang Will. Will pergi ke sebuah tempat yang dimana orang-orang kaya berkumpul, kita sebut saja itu kasino remang-remang, dan berniat untuk bermain QQ bersama pria-pria kaya, yang bertujuan untuk mengeruk waktu sebanyak-banyaknya. I call. Karena kemenangannya, Abang Will menarik perhatian seorang pria kaya yang bernama Philip, yang biasa dipanggil Indra. Indra adalah sesosok orang yang berpengaruh di kota tersebut. Abang Will gagal fokus dengan wanita cantik yang berada di samping Crazy Rich Indra, yang bernama Mbak Sylvia. Dan yang membuat Pak D terheran, ternyata Mbak Sylvia adalah anaknya Indra. Dan Abang Will pun diundang mabuk arak Bali di rumahnya. Saat pesta berlangsung, Will pun bertemu Sylvia dan mengajak berdansa. Dari kejauhan, emak dan bapaknya Sylvia terus memperhatikan anaknya, yang bertujuan takut anaknya dibungkus oleh Bang Will. Tidak lama kemudian, Abang Will dan Teteh Sylvia akhirnya pergi ke halaman belakang rumah untuk berenang, bersenang-senang, dan saling melihat lubang pipis. Selesai mereka saling melihat lubang pipis, Sylvie dan Will kembali ke pesta. Have you seen my daughter? She's with her guards. Right behind you. Namun di sana sudah ada si Bejo yang kehadirannya bertujuan untuk menangkap si Abang Will dan diinterogasi secara ketat. Will kemudian menyerang pencatat waktu yang menjaganya dan bergegas untuk menyandera Sylvia. Mereka pun pergi dengan mobil. Terjadilah kejar-kejaran seperti di game NASCAR Rumble. Harusnya si Will make cheat GTA mobil terbang, jangan make cheat KMZ WE87AA. Dasar goblok si Will. You're gonna kill us. Please just let me out. Keesokan harinya, Will membawa Sylvie berkendara ke zona miskin. Dan tanpa disadari, Will melindas paku payung yang menyebabkan mobilnya jungkir balik. Tak lama muncullah tukang begal yang berkedok gangster untuk mencuri waktu mereka. Look who it is. Who it was. Holy shit. The man he stole from me had more than a century. Leave it! Mortis! Setelah kecelakaan dan dibegal, Sylvia pun terkejut dikarenakan waktunya hanya tersisa 30 menit. Pada saat Sylvia sudah mengsedih, akhirnya dia mau gak mau berbagi waktu kepada Abang Will, walaupun hanya sedikit. Kasian sekali Abang Will, minta tolong kalau ada maunya aja. Sungguh Bang sedih. What are we gonna do? Whatever we have to. Come on, we gotta go. Will dan Sylvia pun berlari ke rumah si Boril, di mana istrinya mengatakan bahwa si Boril sudah meninggal karena kebanyakan minum alkohol. Makanya, jangan mabok hela, ngopi ngapa ngopi. Dalam waktu kurang dari 1 menit dan berkedok BU, Will pun berhasil menjual perhiasan milik Sylvia untuk ditukar dengan waktu. Walaupun jual rugi dan hanya dibayar seharga 48 jam saja, Will pun berencana untuk menelpon ayah Sylvia untuk menukarnya dengan waktu 100 tahun jika ingin anaknya dikembalikan hidup-hidup. Hello, Will. How much do you want? 1,000 years.
Then distribute it to the timelines in Dayton. Do it by sunrise tomorrow and she can go home. Dan emang dasarnya udah bangsat, si Indra pun lebih mementingkan waktu daripada anaknya sendiri dan mengirim Bejo untuk menangkap Abang Will. Keesokan harinya, mereka menunggu di hotel remang-remang. Apakah benar ayah Sylvia akan menebus anaknya? Tak diduga dan disangka-sangka, ternyata ayah Sylvia lebih mementingkan waktu daripada anaknya sendiri. Karena kesal, Sylvia pun keluar untuk menelpon ayahnya. Tanpa disadari, Abang Will dan Mbak Sylvia, ternyata si Bejo sudah mengintai di belakang Abang Will untuk menembak si Will. Dengan refleks dan bakat alami dari Sylvia yang sering mengocok pistol, maksudnya memegang pistol, akhirnya Sylvia pun langsung menembak si Bejo. Karena kejadian itu, mereka berdua menjadi DPO. Karena tak mau menyusahkan Sylvia lebih lanjut, Abang Will menyuruh Sylvia pulang ke rumah. Karena Sylvia sudah muak kepada ayahnya sendiri, akhirnya Sylvia memutuskan tidak ingin pulang ke rumahnya. Tanpa diduga, Sylvia mendapatkan ide untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak dengan cara merampok bank waktu milik ayahnya. Hari itu tiba, dan truk pun melaju kencang ke tempat bank ayahnya dan menabrak kaca tersebut. Sylvia dan Will merampok sebanyak mungkin waktu dan memberikan sisanya kepada rakyat sekitar untuk mengambil sepuasnya. To announce that Weiss Time Lenders is now offering interest-free loans with no payments. Come on, help yourselves. Take it. Take your time, it's free. Will pun memberikan kepada istrinya boril karena Will merasa bersalah kepada suaminya yang mati konyol karena dirinya. Lalu mereka membagikan ke warga sekitar. Malam pun tiba. Pada saat Will dan Sylvia ingin melakukan pap lubang pipis lagi, Will pun tersadar bahwa si Kang Begal sudah berada di bawah hotel remang-remang mereka. Mereka pun berhasil lolos dan keluar jendela untuk melarikan diri. Adegan kejar-kejaran pun tiba. Mereka berhasil naik ke bus dan lolos dari Kang Begal. Welcome to the Century. Hi, we're looking for a quiet place to stay. How many rooms? All of them. Para begal pun melanjutkan pencarian Will dan Sylvia. Mereka menginterogasi teman-teman Will dan mengancam akan membunuh mereka semua apabila tidak ada yang memberitahu di mana si Will berada. Karena ketakutan, seorang pria melangkah dan memberitahu keberadaan Will. Di hotel remang-remang yang baru, Will dan Sylvia duduk di atas sofa. Sebelum mereka saling melihat lubang pipis, tiba-tiba pintu didobrak oleh Kang Begal and the gang. Dan Kang Begal pun mengajak Will untuk berjudi panco. Karena Will jago sekali dalam berjudi panco, akhirnya permainan panco mereka dimenangkan oleh Will. Will dan Sylvia berdiri di atas atap dan mengamati bagaimana harga bunga pinjaman terus naik sampai 37%. Itu akan membuat distrik miskin semakin susah. Saat Will merasa putus asa, Sylvia mengatakan ayahnya mempunyai waktu 1 juta tahun. Besoknya, Sylvia datang ke kantor ayahnya dengan membawa senjata. Di antara para penjaga, ada Will yang menodongkan pistol ke arah ayahnya Sylvia. Dia meminta para penjaga untuk meletakkan pistol mereka dan membawa Indra ke berangkasnya. Di kantor ada lemari besi yang berisi waktu 1 juta tahun. Dengan mudahnya mereka mengetahui passwordnya dan mengambil lalu pergi. Quality time. Sementara itu, polisi mulai memblokade jalur utama. Pencatat waktu menembaki mobil Will dan Sylvia. Tetapi secara keren mereka berhasil melewati dengan cara menabrak pembatas tol. Bejo tidak menyerah dan mengejar mereka ke zona miskin. Dan si Will berhasil sampai dan memberikan waktu tersebut ke bocil untuk dibagi-bagikan ke rakyat sekitar. Karena waktu si Will hanya cukup 1 jam, si Will berlari bersama Sylvia untuk menghindari Bejo. Sampai akhirnya, si Bejo menodongkan pistol dan tanpa disadari, si Bejo lupa kalau dirinya belum deposit waktu. Sebelum Bejo menembak si Will dan Sylvia, akhirnya si Bejo mati konyol gara-gara lupa deposit. Sungguh menyedihkan. Will dan Sylvia mencoba menemukan cara untuk mengisi waktu mereka kembali. Dari kejauhan, ada mobil Bejo yang parkir di pinggir jalan. Mereka berlari ke arah mobil itu.
Dengan detik di tangan mereka, Will berhasil sampai ke mobil itu dan mengisi waktu. Dan kembali berlari ke arah Sylvia yang hanya mempunyai waktu beberapa detik lagi. Karena si Will tidak mau mengulangi kematian ibunya yang telah memberikan waktu kepada ibunya, pusing kali kata-katanya. Akhirnya, drama lari-larian itu pun dimenangkan oleh si Will, dan Sylvia selamat dari kematiannya. What have we got? Day? Sir, do something. It's already done. Warga zona miskin sekarang mendadak menjadi crazy rich semua. Yang dulu hanya crazy, sekarang sudah rich. Sekarang melewati pembatasan ke zona orang kaya, yang dulu hanya bisa ditinggali oleh para sultan. Will dan Sylvia tetap melanjutkan perampokan mereka ke bank-bank waktu yang berskala yang lebih besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang butuh di seluruh dunia. Dan film pun tamat. Luar biasa. Oke, kesimpulan dari film In Time adalah kita bisa belajar bahwa waktu itu sangat penting dan sangat berharga. Bekerjalah yang giat supaya kaya, bukan hanya berdiam diri, meminta belas kasihan orang lain. Andaikan di dunia nyata, waktu adalah mata uang. Tidak ada lagi orang mancing ikan, duduk di kloset, sambil nyebat, main game hanya untuk AFK, dan ngabisin waktu depan PC hanya untuk nonton review film kayak gini. Kecuali nonton channel Pak D. Iya, hahaha. Wahai sobat, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Mungkin jangan dipakai untuk bermalas-malasan. Kalau sesekali, bolehlah. Terima kasih semua. Saya Pak Dere. Sekian dan semoga dapat gaji.